Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai hak dan kewajiban. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa bersama-sama. Ibu pimpin ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada atau tidak? Wah, semua masuk ya. Alhamdulillah kelas ini rajin-rajin semua. Tidak ada yang bolos sekolah. Dipertahankan ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengulang sedikit tentang materi yang kita pelajari kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Iya, benar sekali. Kita kemarin belajar mengenai perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Apa contohnya anak-anak? Iya, salah satu contohnya adalah global warming. Perubahan wujud apa yang terjadi di global warming? Perubahan wujud yang terjadi adalah meningkatnya suhu di bumi yang mengakibatkan es di wilayah kutub akan mencair sehingga puluhan tahun yang akan datang mengakibatkan naiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan pulau-pulau akan tenggelam secara perlahan-lahan. Semua sudah paham ya mengenai global warming? Hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, di rumah apa saja yang kalian dapatkan dari ayah dan ibu? Bisa berikan contohnya? Iya. Di rumah kalian mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan perawatan dari kedua orang tua, dan juga mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Nah, itu semua merupakan hak yang kalian miliki di rumah. Nah, itu tadi merupakan hak kalian di rumah. Lalu, untuk mendapatkan hak kalian tersebut, terlebih dahulu kalian harus memenuhi kewajiban kalian terhadap kedua orang tua. Lalu, apa saja kewajiban kalian di rumah anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kewajiban kalian di rumah adalah patuh terhadap kedua orang tua, membantu kedua orang tua, dan juga menyayangi kedua orang tua dan terhadap kedua orang tua. Lalu, apa saja kewajiban kalian di rumah anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kewajiban kalian di rumah adalah patuh terhadap kedua orang tua, membantu kedua orang tua, dan juga menyayangi kedua orang tua. Jadi, kesimpulannya adalah hak merupakan segala sesuatu yang harus kalian dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan. Jadi, sudah jelas ya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari tema hak dan kewajiban. Berikut ini Ibu akan memberikan contoh hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Mari kita mengamati gambar yang ada di papan tulis ini ya. Hai adik-adik, bagaimana setelah menyimak gambar tadi? Sekarang coba kalian buat kalimat tanya menggunakan kalimat apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan teman sebangkumu. Kerjakan dengan teman sebangkumu sebisamu ya. Hai adik-adik, sekarang ibu mau bertanya. Siapa kira-kira yang mau bertanya tentang teks yang telah kalian pelajari tadi? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ya, itu Siska. Baik Siska, kamu mau bertanya apa? Silakan ajukan pertanyaan. Ya, mengapa kita harus sayang kepada orang tua kita? Saya akan melempar pertanyaan ini kepada kamu Doni. Silakan jawab pertanyaan dari Siska. Mengapa kita harus sayang kepada orang tua kita? Bagaimana? Karena orang tua kita sudah menyayangi kita dari sejak kita lahir. Itu jawaban kamu? Ya benar, jawaban kamu memang benar.
Kita sebagai anak harus selalu menyayangi orang tua kita karena mereka telah menyayangi kita dan merawat kita sejak dari kita lahir. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, Joni, kamu mau bertanya apa, Joni? Silakan ajukan pertanyaan. Bagaimana, Joni? Kamu mau bertanya apa? Mengapa kita harus mendoakan kedua orang tua kita setiap hari? Oh iya, silakan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Joni? Ya, itu Doni. Kamu mau menjawab pertanyaan dari Joni? Ya, silakan. Apa jawaban kamu? Oh iya. Betul sekali. Jawabannya adalah mengapa kita harus mendoakan orang tua kita setiap hari, karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Betul sekali. Tepuk tangan. Kegiatan selanjutnya adalah coba tanya teman sebangkumu. Kamu Doni, silakan jawab pertanyaan dari Siska. Mengapa kita harus sayang kepada orang tua kita? Bagaimana? Karena orang tua kita sudah menyayangi kita dari sejak kita lahir. Itu jawaban kamu? Ya, benar. Jawaban kamu memang benar. Kita sebagai anak harus selalu menyayangi orang tua kita karena mereka telah menyayangi kita dan merawat kita sejak dari kita lahir. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, Joni, kamu mau bertanya apa, Joni? Silakan ajukan pertanyaan. Bagaimana, Joni? Kamu mau bertanya apa? Mengapa kita harus mendoakan kedua orang tua kita setiap hari? Oh iya, silakan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Joni? Ya, itu Joni. Kamu mau menjawab pertanyaan dari Joni? Ya, silakan. Apa jawaban kamu? Oh iya. Betul sekali. Jawabannya adalah mengapa kita harus mendoakan orang tua kita setiap hari, karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Betul sekali. Tepuk tangan. Kegiatan selanjutnya adalah coba tanya teman sebangkumu. Nah anak-anak, kemudian kalian buka buku halaman 2 dan 3 ya, yang di dalamnya terdapat teks bacaan. Kemudian dari teks bacaan tersebut kalian baca, tetapi membacanya lirih saja dan diamati kemudian dipahami. Baik, sudah selesai ya membacanya. Kemudian coba Dek Susi membaca. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, Dek Susi sudah bagus cara membacanya. Kemudian intonasinya Dek Susi juga sudah jelas. Lalu dipertahanin ya Dek Susi cara membaca yang seperti itu. Ya, selanjutnya coba ya, Dek Tias. Coba Dek Tias baca teksnya ya. Sayang di rumah. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri.
sebagai manusia kita wajib saling mengasihi. Nah, Dek Tias membacanya masih kurang lancar ya. Diperbaiki membacanya. Kemudian intonasi membacanya juga lebih diperjelas supaya nanti teman-temannya bisa mendengarkannya juga enak. Kemudian suara Dek Tias lebih dikeraskan lagi. Supaya apa? Supaya satu kelas bisa mendengar suaranya Dek Tias. Begitu ya Dek Tias ya. Selanjutnya adalah coba tanya teman sebangkumu pengalaman apa yang mereka miliki tentang kasih sayang orang tua di rumah. Sekarang coba tanya teman sebangkumu ya. Selanjutnya setelah kalian melakukan tanya jawab bersama teman kalian satu bangku, ibu akan menunjuk salah satu bangku untuk melakukan tanya jawab. Siap-siap ya. Ibu mau menunjuk bangku Irma dan Susi. Sekarang coba lakukan tanya jawab. Ya Susi, silakan ajukan pertanyaan kepada Irma. Ya, pertanyaannya berkaitan tentang kasih sayang orang tua di rumah. Ya, silakan. Oh iya, betul. Ibu dan ayah Irma selalu merawat Irma dengan penuh kasih sayang dan kelembutan saat Irma sakit. Ya, betul. Itu merupakan salah satu contoh dari kasih sayang orang tua saat di rumah. Selanjutnya, sekarang coba kalian diskusikan bersama teman kalian tentang hak dan kewajiban terkait kasih sayang kedua orang tua. Ibu kasih waktu 10 menit. Coba kalian diskusikan ya. 10 menit ya anak-anak. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tentang hak dan kewajiban kita tentang kasih sayang kedua orang tua kita? Ya, Siska, kamu bisa memberikan contoh. Ya, apa Siska? Hak kita sebagai anak untuk disayangi dan mendapatkan doa dari orang tua kita. Ya, betul. Itu merupakan salah satu dari contoh hak kita sebagai seorang anak. Betul sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Siapa kira-kira? Ya, Ratna. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Betul sekali. Contohnya adalah mendoakan kedua orang tua serta menyayangi mereka. Betul sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Tidak ada? Kegiatan yang terakhir ialah tulislah saran yang harus dilakukan dengan hak menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Tulislah adik-adik dengan benar ya, jangan lupa. Kemudian kalian dapat mengamati gambar yang ada di papan tulis ini serta memberikan saran atau masukan terhadap hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Kemudian kalian dapat menyimpulkan hasil saran-saran yang kalian lakukan untuk mengamati gambar yang ada di papan tulis tersebut. Setelah memberikan kesimpulan dari hasil contoh pengamatan hak dan kewajiban, kalian juga dapat memilih-milih kata-kata yang bagus untuk digunakan. Ingat ya, jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku. Kita sebaiknya menggunakan kata-kata yang baku dan tidak terlalu meribetkan bahasa. Sekarang coba kalian diskusikan bersama teman kalian tentang hak dan kewajiban terkait kasih sayang kedua orang tua. Ibu kasih waktu 10 menit. Coba kalian diskusikan ya. 10 menit ya anak-anak. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tentang hak dan kewajiban kita tentang kasih sayang kedua orang tua kita? Ya, Siska, kamu bisa memberikan contoh.
Ya, apa Siska? Hak kita sebagai anak untuk disayangi dan mendapatkan doa dari orang tua kita. Ya, betul. Itu merupakan salah satu dari contoh hak kita sebagai seorang anak. Betul sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Siapa kira-kira? Ya, Ratna, apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Betul sekali. Contohnya adalah mendoakan kedua orang tua serta menyayangi mereka. Betul sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Tidak ada? Kegiatan yang terakhir ialah tulislah saran yang harus dilakukan dengan hak menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Tulislah adik-adik dengan benar ya, jangan lupa. Kemudian kalian dapat mendiskusikan materi tersebut kepada teman-teman sebangku atau teman kelompok kalian. Dan teman-teman kalian diajak untuk mengamati pekerjaan yang kalian lakukan dari hasil mengamati yang ada di papan tulis ini ya. Anak-anak, kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi, berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam setiap kewajiban itu, terdapat suatu hak. Dan hak sendiri merupakan sesuatu yang wajib kita terima atau sesuatu yang harus kita terima. Jadi, apakah kalian sudah paham tentang materi hak dan kewajiban ini, anak-anak? Ya, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Jadi nanti kalau belum paham, kalian bisa tanyakan lagi kepada ibu guru. Ya, gambar di samping merupakan contoh seorang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalian di rumah pasti juga seperti itu kan? Kalian juga disayangi dan diperhatikan oleh orang tua kalian. Yang selanjutnya yaitu kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Coba lihat gambar di samping. Ya, gambar itu menunjukkan seorang anak sedang membantu kedua orang tuanya, yaitu membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan menyapu. Selanjutnya, sebelum kita pulang, ibu akan memberikan sedikit tugas kepada kalian. Sebelumnya, keluarkan buku dan alat tulis kalian dulu ya. Apakah sudah? Lalu nanti kalian tulis yang ibu katakan. Sebelumnya, buatlah tabel yang berisi 2 kolom. Untuk yang pertama diisi hak dengan nama kalian, misal hak Mika. Nah, itu kalian tulis dengan nama kalian masing-masing. Nah, untuk kolom yang kedua, kalian isi dengan saran yang menunjukkan kewajiban. Sebelum kalian menulis soalnya, ibu akan memberikan contoh soal. Contohnya, hak Mika mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Nah, untuk kolom yang saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah dan ibumu. Ada pertanyaan tidak? Ibu tunggu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada ibu sebelum ibu membacakan soal-soalnya. Ibu anggap kalian sudah paham ya. Nah, ibu akan membacakan soalnya. Soalnya adalah tuliskan hak kalian di rumah dan berikan saran yang tepat sesuai dengan hak-hak kalian di rumah masing-masing. Ibu tunggu dan ibu beri waktunya 15 menit sebelum kita pulang. Setelah kalian selesai mengerjakan, kumpulkan tugas kalian di meja ibu ya. Nanti akan ibu koreksi dan akan ibu berikan kembali buku-buku kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, waktu sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang kumpulkan tugas kalian di meja ibu guru. Setelah itu kita akan berdoa lalu pulang. Iya Bu, ini Bu.
Ya ditata yang rapi ya nak. Ya, ini Bu. Ini Bu. Sudah selesai semua. Sekarang marilah kita berkemas-kemas. Nah, tugas sudah dikumpulkan semua. Apakah ada yang belum mengumpulkan tugas? Ya, sekarang kita berkemas-kemas lalu berdoa ya. Sudah? Sekarang kita berdoa dibimbing oleh Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian materi yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat berjumpa lagi esok hari. Kalian pulangnya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi